Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjuni Juwita, kelas Agribisnis 5B. Saya akan merangkum materi tentang komunikasi lintas budaya sebagai berikut. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan dalam dua bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, maupun negara. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting dan sangat banyak digunakan dalam berbagai aspek, seperti melakukan kesepakatan bisnis dengan rekan bisnis yang berbeda budaya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya yaitu semakin berkembangnya tren saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting. Artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka, bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui lisan maupun tulisan. Memahami dan perbedaannya definisi budaya, yaitu budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada di dalam masyarakat mereka sendiri. Pengertian budaya antara lain yaitu budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman, sistem sharing, karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Lehman, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utama, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Tingkat budaya. Menurut Murphy, dalam dunia praktis ada 3 tingkat budaya, yaitu 1. Formal. Budaya pada tingkat formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, informal. Pada tingkatan budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasinya ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu terjadi. Yang ketiga, teknis. Pada tingkat ini, buku dan aturan merupakan hal yang terpenting. Selanjutnya, mengenal perbedaan budaya. Budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang atau jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku etis, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Komunikasi dengan orang yang asing. Kita harus belajar tentang budaya. Kita mengenal terlebih dahulu budaya di negara atau wilayah tersebut. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya dan mempelajari tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu. Merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan secara efektif. Namun ada 2 hal penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama, jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara sempurna. Yang kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula.
Adapun beberapa petunjuk yang dilakukan ketika berhubungan dengan orang lain atau budaya yang berbeda, yaitu yang pertama asumsi berbeda sehingga persamaan terbukti. Yang kedua, berani bertanggung jawab saat berkomunikasi. Yang ketiga, menunjukkan suatu penghargaan dan mengirim pesan yang jelas. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, menahan sikap menua. Dan yang keenam, sabar dan tekun. Yang ketujuh, jangan melihat sesuatu yang superficial dan mengenal budaya kita sendiri. Yang selanjutnya, memperlakukan tafsiran kita sebagai hipotesis kerja. Negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkat toleransi suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusannya pun juga berbeda-beda. Menurut Moran, membedakan dua budaya dalam dua kelompok yaitu di permukaan seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi yaitu terdiri atas sikap dan nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi dengan budaya lain, kita harus sopan, ramah, hormat agar dapat berpengaruh baik kepada negosiasi dan akhirnya dapat menemukan solusi dan menguntungkan kedua belah pihak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.